Perkenalkan, nama saya Fredrik Logodwe. Saya mahasiswa arsitektur Universitas Widya Mandira yang nomor regis 22118-011. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir kota saya. Sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa pembahasan yang perlu dibahas, antara lain yang pertama 8 elemen perancangan kota menurut Hamid Sifani. Yang kedua 5 elemen citra kota menurut Kevin. Dan yang terakhir masalah dan cara memecah masalah kota menggunakan salah satu elemen perancangan kota sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama 8 elemen perancangan kota menurut Hamid Sifani. 1. Tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan rancangan 2 dimensi berupa dana peruntukan lahan sebuah kota. Ruang-ruang 3 dimensi atau bangunan akan dibangun di tempat-tempat sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Sebagai contoh, dalam sebuah kawasan industri akan terdapat berbagai macam bangunan industri, atau di dalam kawasan perekonomian akan terdapat berbagai macam pertokoan, atau di dalam kawasan pemerintahan akan memiliki bangunan perkantoran pemerintah. Kebijaksanaan tata guna lahan juga membentuk hubungan antar sirkulasi atau parkir dan keberadaan aktivitas atau pengguna individual. Yang kedua, bentuk dan masa bangunan. Bentuk dan masa bangunan membahas mengenai bagaimana bentuk dan masa bangunan yang dapat membentuk suatu kota, serta bagaimana antar masa atau banyak bangunan yang ada. Pada penataan suatu kota, bentuk dan hubungan antar masa seperti ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, bentuk bangunan, fasad bangunan, dan sebagainya harus diperhatikan sehingga ruang yang terbentuk menjadi teratur, mempunyai garis langit, horizon yang dinamis, serta menghindari adanya low space atau ruang tidak terpakai. Bentuk dan masa dapat meliputi kualitas yang berkaitan dengan penampilan bangunan, yaitu ketinggian bangunan, kekejalan bangunan, koefisien lantai bangunan atau KLB, koefisien dasar bangunan, garis padan bangunan, langgang, skala, material, teknik, dan barang. Yang ketiga, sirkulasi dan parkir. Sirkulasi dan parkir adalah elemen perancangan kota yang secara langsung dapat membentuk dan mengkontrol pola kegiatan kota, sebagaimana halnya dengan keberadaan sistem transportasi dari jalan publik, pedestrian way, dan tempat transit yang saling berhubungan akan membentuk pergerakan atau suatu kegiatan. Sirkulasi di dalam kota merupakan salah satu alat paling kuat untuk menstrukturkan lingkungan perkotaan, karena dapat membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan pola aktivitas dalam suatu kota. Selain itu, sirkulasi dapat membentuk karakter suatu daerah, tempat aktivitas, dan lain sebagainya. Tempat parkir mempunyai pengaruh langsung pada suatu lingkungan, yaitu pada kegiatan komersial di daerah perkotaan, dan mempunyai pengaruh juga pada beberapa daerah perkotaan. Penyediaan ruang parkir yang paling sedikit memberi efek visual yang merupakan suatu usaha yang sukses dalam perancangan kota. 4. Ruang terbuka. Berbicara tentang ruang terbuka atau open space selalu menyangkut landscape, elemen seperti dari elemen keras di jalan, trotoar, patung, bebatuan, dan lain sebagainya, serta elemen lunak berupa tanaman dan air. Ruang terbuka biasa berupa lapangan, jalan, sempadan, sungai, grindel, taman, dan sebagainya. Dalam perayaan open space akan senantiasa berkaitan dengan perabot taman atau jalan. Furnitur ini bisa berupa lampu, tempat sampah, papan nama, bangku, taman, dan sebagainya. Menurut tes Gunati 1974, ruang luar adalah ruang yang terjadi dengan membatasi alam. Ruang luar dipisahkan dengan alam dengan memberi frame dari bukan alam itu sendiri, atau yang dapat meluas tak terhingga. Yang kelima, jalur pejalan kaki.
Elemen dilengkapi harus dibantu dengan interaksinya pada elemen-elemen dasar desain tata kota yang harus berkaitan dengan lingkungan kota dan pola-pola aktivitas serta sesuai dengan rencana perubahan atau pembangunan di kota di masa mendatang. Perubahan rasio penggunaan jalan raya yang dapat mengimbangi dan meningkatkan arus jalan kaki dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut. 1. Pendukung aktivitas di sepanjang jalan, adanya sarana komersial seperti toko, restoran, dan kafe. Yang kedua, trik penyusul berupa pohon-pohon, rambu-rambu, lampu, tempat duduk, dan sebagainya. Keenam, aktivitas pendukung. Pendukung kegiatan adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk aktivitas support antara lain taman kota, taman rekreasi, pusat perbelanjaan, taman budaya, perpustakaan, perkantoran, kawasan PKL dan pedestrian, dan sebagainya. Aktivitas pendukung adalah semua fungsi bangunan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk, lokasi, dan karakteristik suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akan mempengaruhi terhadap fungsi penggunaan lahan dan kegiatan pendukungnya. Aktivitas pendukung tidak hanya menyediakan jalan pedestrian atau plaza, tetapi juga mempertimbangkan fungsi utama dan penggunaan elemen-elemen kota yang dapat menggerakkan aktivitas. Meliputi segala fungsi dan aktivitas yang membuka ruang terbuka publik, karena aktivitas dan ruang fisik saling melengkapi satu sama lain. Pendukung aktivitas tidak hanya berupa sarana pendukung jalur pejalan kaki terpelai, tapi juga mempertimbangkan guna dan fungsi pembangunan aktivitas seperti pusat pembelajaran, taman rekreasi, alam-alam, dan lain sebagainya. Yang berikut, penandaan. Penandaan merupakan suatu elemen visual yang menjadi alat bantu untuk menginformasikan masyarakat memakai ruang kota. Dalam hal ini perlu diatur agar tercipta keseimbangan antara kepentingan umum dan privat. Adapun dampak visual dari penandaan tidak boleh terlalu berlebihan, sehingga dapat mengurangi kesemrawutan dan persaingan dengan rambu-rambu lalu lintas yang sangat diperlukan. Preservasi harus diarahkan pada pelindungan kemungkinan yang ada bagi urban space. Hal ini untuk mempertahankan kegiatan yang berlangsung di tempat itu. Preservasi dalam perencanaan kota adalah perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal atau permukiman dan urban place atau alun-alun, plaza, area perbelanjaan yang ada dan mempunyai ciri khas seperti hanya perlindungan terhadap bangunan bersejarah. Manfaat dari adanya preservasi antara lain peningkatan nilai lahan, peningkatan nilai lingkungan, menghindarkan dari pengalihan bentuk dan fungsi karena aspek komersial, menjaga identitas kawasan perkotaan. Yang berikut 5 elemen kota menurut Kepini. Yang pertama, gate atau jalur. Gate adalah jalur-jalur di mana pengamat biasanya bergerak dan melalui. Gate dapat berupa jalan raya, trotoar, jalur transit, kanal, jalur kereta api. Bagi banyak orang, ini adalah elemen dominan dalam gambaran mereka. Orang mengamati kota sambil bergerak melalui, dan sepanjang gate, elemen-elemen lingkungan lain diatur dan berhubungan. Yang berikut, edge atau tepian adalah elemen yang tidak dipakai atau dilihat sebagai gate. Edge berada pada batas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linear, misalnya pantai, tembok, batasan antara lintas kereta api, topografi, dan sebagainya. Juga merupakan elemen linear yang dikenal manusia pada saat dia berjalan, tapi bukan merupakan jalur base. Batas bisa berupa pantai, dinding, deretan bangunan, atau jajaran pohon landscape. Berikut distrik atau kawasan. Distrik atau kawasan merupakan kawasan-kawasan kota dalam skala 2 dimensi. Sebuah kawasan itu memiliki ciri khas yang unik dan khas pula dalam batasnya, di mana orang merasa harus mengakhiri atau memulainya. Distrik dalam kota dapat dilihat sebagai referensi interior maupun eksterior. Distrik mempunyai identitas yang lebih baik jika batasnya dibentuk dengan jelas, tampilannya dan dapat dilihat homogen, serta fungsi dan posisinya jelas.
berikut node atau sampul. Node atau sampul merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis di mana arah atau aktivitas saling bertemu dan dibawa ke arah atau aktivitas lain. Misalnya, persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan, kota secara keseluruhan dalam mangkok besar, pasar, taman, square, dan sebagainya. Node adalah tempat di mana orang mempunyai perasaan masuk dan keluar dalam tempat yang sama. Jadi landmark atau penanda. Landmark merupakan titik referensi seperti elemen node, tetapi orang tidak dapat masuk ke dalamnya karena bisa dilihat dari luar tempatnya. Landmark adalah elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang menonjol dari kota, misalnya gunung atau bukit, gedung tinggi, menara sangat tinggi, tempat ibadah, pohon tinggi, dan sebagainya. Beberapa landmark letaknya dekat, sedangkan yang lain jauh sampai di luar kota. Beberapa landmark hanya memiliki arti di daerah kecil dan dapat dilihat hanya di daerah itu, sedangkan landmark lain mempunyai arti untuk seluruh kota dan bisa dilihat dari mana saja. Jadi ikut masalah lokasi pengamatan. Salah satu masalah yang terdapat di lokasi pengamatan grade A adalah kurangnya elemen sirkulasi dan parkiran. Dan itu kurangnya fasilitas penunjang seperti rambu lalu lintas, di mana terdapat persimpangan yang tidak memiliki fasilitas tersebut, sehingga berpotensi terjadinya mati dan kecelakaan. Ini hanya menimbulkan sulitnya mengontrol kegiatan kota. Edukasi dibutuhkan agar arahnya pola pengarahan dan aktivitas perkotaan. Kurangnya area parkiran pada grade A menyebabkan badan jalan yang sebenarnya dijadikan area pejalan kaki digunakan sebagai area parkiran. Hal ini menyebabkan kemacetan karena ketersediaan lahan parkir yang tidak ada dibanding dengan kendaraan yang terus bertambah. Ini juga menghambat sirkulasi pejalan kaki. Pemecahan masalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, hal yang penting dalam perancangan parkiran. Yang pertama, pencapaian pada lahan. Yang kedua, parkir. Yang berikut jenis parkir. Yang pertama, parkir di jalan atau on-street parking. Yang kedua, parkir di luar jalan atau off-street parking, baik dalam bentuk parkir terbuka maupun gedung parkir. Yang ketiga, untuk merancang fasilitas parkir perlu memahami satu, tujuan dan lama parkir. Dua, keinginan akan sarana parkir. Tiga, pengaruh parkir terhadap kapasitas jalan. Empat, pola gerak kendaraan. Lima, jenis kendaraan dan luas parkir yang dibutuhkan. Yang berikut ada beberapa cara yang dapat mengatasi masalah perparkiran adalah: satu, membuat gedung-gedung parkir. Dua, pendekatan program penggunaan berganda atau multi-use program. Yang ketiga, pengadaan tempat parkir khusus bagi suatu perusahaan atau instansi yang sebagian besar karyawannya berkendaraan. Yang keempat, pengadaan fasilitas parkir di kawasan kota atau urban base parking. Yang berikut, untuk perencanaan parkir setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Satu, keberadaan strukturnya tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya, bahkan bila memungkinkan mendukung kegiatan leisure dan menambah kualitas visual lingkungan. Yang kedua, keberadaan strukturnya tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya, bahkan bila memungkinkan mendukung kegiatan leisure dan menambah kualitas visual lingkungan. Pendekatan program penggunaan yang berganda yaitu memaksimalkan penggunaan tempat parkir dengan pelaku dan waktu yang berada secara simultan. Yang berikut tempat parkir di pinggiran kota yang dibangun oleh swasta dan atau pemerintah. Sekian penjelasan dari tugas saya. Terima kasih.